Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Bu Ida. Maaf mengganggu waktunya sebentar Pak Ali. Apa ada waktu luang hari ini? Insya Allah ini saya jam kosong Bu Ida. Ada apa? Kelihatannya kok lesu. Iya Pak Ali, ini saya ada sedikit masalah. Bisa ya saya ingin curhat tentang masalah saya, tentang anak-anak, tentang kelas saya. Insya Allah nanti saya 2 jam ini kosong, makanya saya asik baca buku ini tadi. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak Ayi dan mencari pemecahan masalah. Kemarin itu ada supervisi dari Bapak Pengawas dan saya mendapat teguran. Terkait apa Bu? Pas waktu di supervisi apanya yang? Sebenarnya masalahnya tidak besar Pak Ayi. Ini masalah tentang pembelajaran saya di kelas. Apa ada masalah dengan pembelajarannya di kelas Bu Ida? Iya, Pak Pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Saya kan tidak memakai buku teks. Lalu emang Bu Ida kemarin pakai apa yang digunakan? Sejujurnya saya itu ketika menyampaikan pembelajaran itu saya mencari referensi lain Pak. Jadi tidak hanya di buku teks. Tidak pakai buku teks, tapi pakai referensi yang lain. Seperti pakai YouTube, pakai media PowerPoint atau seperti itu loh Pak Ai. TIK gitu ya Bu Ida tapi ya. kok kenapa ditegur gitu loh Pak Ai. Jadi begitu Bu Ida masalahnya. Boleh saya tahu Bu Ida selama ini sumber yang Ibu Ida gunakan, sumber-sumber pelajaran itu dalam proses pembelajaran itu yang digunakan itu apa saja sih sebenarnya? Begini loh Pak Ali, karena kebetulan kelas saya itu kan muridnya banyak ya, rame. Jadi itu saya itu bagaimana sih anak-anak ini untuk mengontrol dia. Lah, karena anak-anak ini rame, saya mencari sumber yang menarik. Yang menarik anak-anak tersebut. Menarik anak-anak supaya tidak rame. Jadi saya ajak lihat video, saya ajak lihat YouTube, saya lihat ke perpustakaan, lihat-lihat buku-buku. Gunakan sesuatu hal yang interaktif gitu. Interaktif karena memang anak-anak itu ramai sekali, supaya anak-anak juga menarik untuk pembelajaran. Nah, kemarin ketika ada Pak Pengawas itu saya disalahkan. Kenapa kok enggak pakai buku teks gitu loh. Lalu Bu Ida, emangnya kenapa kok nggak menggunakan buku teks itu? Kenapa? Ya itu tadi Pak, kan anak-anak itu rame Pak ya. Ya saya memang nggak mikirkan satu-satu, secara global anak itu selalu rame. Saya pikir kalau pakai sumber belajar yang selain buku teks, mungkin anak-anak akan tertarik begitu Pak. Kalau begitu pernah nggak Bu Ida itu berpikir tentang ini apa namanya? Karakter murid kita itu kan berbeda-beda. Murid yang banyak tadi, yang apa, heterogen, banyak ya heterogen itu. Nah, kan karakternya berbeda-beda Bu Ida. Pernah nggak dipertimbangkan ada anak yang
apa namanya bisa menerima secara suaranya, misalnya audio, pakai audio visual, tapi ada yang memang mereka itu kira-kira bisanya menerima dari buku teks. Kira-kira sudah dipertimbangkan apa belum seperti itu? Ya itu Pak, saya kok belum pernah berpikir. Oh, gitu ya. Iya ya Pak ya. Saya mikirnya mungkin melihatnya secara global anak-anak. Karena anak-anak rame itu tadi. Terus mengikuti zamannya sekarang, Ya, zaman karena zaman IT kan. Kira-kira semua anak malah senang dengan IT kan. Ternyata ya perlu Pak ya. Ya, perlu kira-kira. Perlu juga kita melihat buku teks. Memang benar Bapak Pengawas. Jadi tetap kita harus menggunakan buku teks. Barangkali memang ada anak-anak yang kebutuhannya kan berbeda, ya, karakternya berbeda. Saya hanya melihat secara keseluruhan, tanpa per subjeknya. Betul Pak. Betul. Lalu kira-kira langkah Bu Ida nanti gimana? Nah, penggunaan mungkin sumbernya setelah ini saya akan lebih tadi melihat karakter anak-anak. Per subjeknya mereka betul. itu. Sebenarnya anak-anak ini yang dibutuhkan apa gitu. Jadi saya tidak melihat keseluruhan lagi, tapi melihat per personnya gitu. Kira-kira anak ini menggunakan sumber ini apakah sudah tepat, apakah ini menggunakan sumber belajar ini apakah sudah betul, begitu Pak Ayi ya. Jadi mungkin berikutnya pembelajaran saya akan lebih baik Pak Ayi. Udah, dari apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira rencananya Bu Ida ke depannya bagaimana? Jadi setelah ada tindakan ke kelas, rencananya ke depan bagaimana? Gini Pak, nanti insya Allah kapan gitu saya akan menemui Bapak Pengawas. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Dan saya juga akan meminta bimbingan untuk lebih lagi, lebih mendalam tentang sumber belajar yang menggunakan buku teks. Tentunya ke depan saya juga akan lebih mengutamakan untuk buku teks. Tapi saya juga tidak akan meninggalkan sumber yang lain. Betul Pak, karena kan kita juga harus up to date Pak. Iya. Karena sumber belajar kan banyak. Betul, Pak. Ya, nanti kalau semuanya pakai teks malah. Iya, betul Pak. Langkah Bu Ida sudah lumayan bagus menurut saya. Nah, saya sangat setuju itu. Ya semoga nanti apa namanya Bapak Pengawasnya Bu Ida nanti bisa mengapresiasi, bisa memberikan solusi yang lebih solutif lagi, bisa berkolaborasi lagi, bisa menjadi lebih baik, meningkatkan pembelajaran kita ya Bu. Iya, syukurlah kalau gitu Pak ya. Saya sudah sedikit merasa lega karena sudah berbincang-bincang dengan Pak Ayi. Takutnya saya salah langkah Pak. Iya, jadi saya meminta saran solusi dari Pak Ayi, saya harus bagaimana. Terima kasih ya Pak Ayi. Sama-sama Bu. Dengan kita ngobrol-ngobrol santai gini, insya Allah kan apa namanya masalah yang sepertinya berat kan sebenarnya ringan. Cuman kitanya kalau kita nggak membuka diri nanti malah nggak dapat solusi dong Bu. Iya. Syukurlah kalau Bu Ida sekarang sudah merasa lega, bisa bercerita dengan saya. Semoga kedepannya mendapatkan solusi yang solutif Bu Ida. Mungkin nanti komitmen apa Bu Ida yang bisa jadi pegangan Bu Ida nanti kedepannya kira-kira? Untuk hal itu Pak, dalam proses belajar mengajar nanti mungkin saya akan lebih mematuhi kurikulum, mematuhi aturan-aturan. Jadi tidak seenaknya atau sesuka saya pakai YouTube, pakai ini. Jadi saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi Pak. Terutama terkait penggunaan buku teks tadi ya. Iya. Tentunya saya juga akan lebih mengutamakan untuk menggunakan buku teks. Lalu kemudian kira-kira dukungan apa Bu yang Bu Ida butuhkan untuk menunjang komitmen Bu Ida tadi supaya pembelajarannya bisa maksimal? Tentunya nanti saya juga tetap Pak berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang sebaya atau dengan teman-teman sejawat. Bisa. Betul Pak, saya akan mencoba untuk komunikasi lebih baik lagi. Bagaimana sih yang baik itu Pak dalam proses pembelajaran? Betul Pak. Iya. Ya, itu ide yang sangat bagus Bu Ida.
semoga nanti bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan sumber-sumber belajar yang tepat untuk materi yang disampaikan. Kadang kan materi yang digunakan, materi yang disampaikan dengan sumber belajarnya kadang nggak match itu kan ya, malah murid susah menerima ya Bu ya. Nah dengan kita dengan teman serupun berkomunikasi, insya Allah akan menambah pengetahuan kita. Semoga berjalan lancar Bu Ida. Saya hanya bisa mendoakan. Terima kasih ya Pak Ayi. Maaf Pak Ayi sudah mengganggu waktu jenengan. Oh enggak apa-apa, saya tadi pasti jam kosong juga. Terima kasih, ini saya ada janji dengan anak-anak mau koreksi PR kemarin. Oke, silakan. Saya pamit dulu Pak Ayi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.